Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini selepas salat subuh Allah masih memberikan kepada kita keringanan, kemudahan untuk bisa hadir kembali di majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut adalah tidak terkena subhat, ya, tidak terkena penyakit-penyakit hati, ya. Karena walaupun ilmu itu benar, ya, tapi kalau kena subhat, kena syahwat, kena penyakit hati, maka jadi tidak benar, jadi terkontaminasi, ya. Jadi tidak akan bermanfaat. Mudah-mudahan, ya, kalau ada orang mengatakan sok benar, sebenarnya tidak demikian. Selama sumbernya jelas dan kita pun bersih dari kesombongan, tidak ada istilah sok benar, ya. Kenapa? Karena al-haqqu mir rabbik, ya. Karena kebenaran itu dari Rabb, ya. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan ragu. Ya, seperti itu teman-teman. Justru ketika kita mendapati kata orang jangan sok benar, terus kita pun mengatakan merespon, itu bagian daripada subhat atau itu merupakan subhat, ya. Jadi kita harus komitmen kalau itu benar ya benar. Hanya kita minta kepada Allah agar kebenaran yang kita peroleh ini tidak terkontaminasi dengan kesombongan dari diri kita. Seperti itu teman-teman, ya. Baik, sambil menunggu ini bahasan kita pada pertemuan yang ketiga dari hadis yang ke-10 ini adalah Allah memerintahkan kepada kita agar kita menggunakan, ya, apa yang ada pada diri kita dalam melaksanakan perintah Allah dengan halal, dengan baik, dengan yang thayyib, ya. Seperti itu. Adapun sebelumnya Allah membimbing kita agar kita memperhatikan 3 hal terkait dengan apa yang ada pada diri kita, terkait dengan hal bahwa kita ini hidup harus bermanfaat, ya, yaitu beribadah. Dalam beribadah Allah mengingatkan kita 3 hal, satu tentang diri kita, tentang harta benda kita, dan tentang amal-amal kita. Diri kita diingatkan dengan 3 hal, yaitu ada nafas, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah bisu. Itu terkait dengan diri kita, ya. Kemudian terkait dengan harta kita,
bahwa harta kita pun harus bersih dari yang haram, harus bersih dari yang subhat, ya. Kemudian terkait dengan agama kita, amal kita, ya. Amal kita harus jelas pula, harus berdasarkan apa yang Allah perintahkan, Rasul contohkan, dan Allah tetapkan di dalam kitabnya. Nah, itu bahasan yang kemarin kesimpulannya. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah mengapa Allah memerintahkan kepada kita agar kita berkomitmen dengan yang thayyib, dengan yang halal, dengan yang baik. Allah perintahkan di dalam salah satu ayat, ya, adalah melalui rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, ya ayyuhar rasul, pertama kali Allah menyuruhnya kepada rasul. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat ma razaqnakum. Allah memerintahkan kepada kita, ya, di hamba-hambanya, agar makan yang halal dan yang baik. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, ya. Jadi tujuan Allah memerintahkan kepada kita untuk makan yang halal dan yang baik. Nah, ini teman-teman, berdasarkan ayat dan hadis adalah seperti ini. Agar kita bisa beribadah dengan benar, agar kita bisa bersyukur dengan benar, agar kita bisa beramal yang saleh, agar amal-amal kita diterima, agar doa-doa diijabah, dan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi sekali lagi, tujuan Allah memerintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, agar makan yang halal dan yang baik adalah agar bisa beribadah dengan benar, bisa bersyukur dengan benar, bisa beramal yang saleh, amal-amal diterima, doa-doa diijabah, dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Walaupun di sini yang disebut hanya makan, teman-teman, ya. Ini bukan berarti terfokus pada makan. Tapi dari makan ini pengaruhnya besar sekali, ya. Karena makhluk namanya manusia itu Allah beri istilah jasad, ya. Dan ketika bicara jasad, maka identik dengan butuhnya kekuatan, ya, secara fisik, dan Allah tetapkan untuk memperoleh kekuatan fisik tersebut melalui makan, ya. Melalui makan, melalui minum, seperti itu. Jadi makan ini sebagai perwakilan dari semua hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Dengan kuatnya badan, maka kita bisa beraktivitas untuk menghasilkan hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan badan. Itu teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, inilah yang akan kita bahas. Baik, kemudian kita mulai dengan sebuah istilah, ya. Tadi kan di sini ada beberapa istilah, teman-teman, ya. Ada ibadah, ada syukur, ya. Kemudian ada amal. Nah, ini tiga hal ini yang harus fokus kita perhatikan: ibadah, syukur, amal. Kalau ibadah kita paham, syukur pun demikian, ya. Amal kita benar, insya Allah amal diterima, doa diijabah, dan kita pun terlepas, terbebas dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman beberapa istilah, ya, yang akan kita bahas. Yang pertama itu ibadah. Kalau kita tidak mengetahui istilah ibadah, dijamin ibadahnya tidak benar. Kalau ibadahnya tidak benar, amal-amal pun tidak benar, dan tidak disebut dengan amal saleh. Kalau tidak disebut amal saleh, otomatis
tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Karena Allah menginginkan kita ibadah, ya. Nah, jadi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Inilah ibadah. Ibadah adalah kata atau sebuah kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, berupa perkataan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Ini ibadah, teman-teman. Jadi kata kunci ibadah pertama adalah Allah ridho, Allah cinta, Allah ridho. Jadi tahapannya cinta dulu, kemudian Allah ridho. Kemudian amalan batin dan amalan lahir. Jadi apapun yang kita lakukan, baik secara lahir ataupun batin, harus ada cinta dari Allah dan harus ada ridho dari Allah. Kalau Allah tidak cinta, otomatis Allah tidak ridho. Ya, seperti itu. Bagaimana gambarannya kita ini mengerjakan sesuatu amalan, baik batin ataupun lahir, adalah Allah cinta. Sebenarnya Allah sudah memberikan rumusnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Katakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Itu cinta, ya. Jadi bukti kita cinta kepada Allah saat kita melaksanakan perintah Allah dengan ittiba Rasulnya. Itulah cinta. Itulah cinta. Bukti kita cinta, bukti cinta kita sudah diterima oleh Allah. Bukti cinta kita sudah diterima oleh Allah adalah dalam ayat itu sendiri. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah membalas cintanya. Bukti kita ini dibalas cintanya oleh Allah, yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosa. Nah, baru kita bertanya, kalau begitu apa bukti kita ini dicintai oleh Allah? Allah ridho, ya, Allah ridho. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, itu buktinya Allah ridho. Apa sih buktinya Allah ridho? Allah memberikan pahala kepada kita. Seperti apa konkretnya pahala tersebut? Kita semakin berbuat yang soleh, ya. Jadi kita semakin rindu beramal yang soleh, kita semakin berhati-hati dalam beramal. Itulah ridho, ya. Itulah ridho. Mengapa? Karena sepupu Rasul Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan ridho itu dua ciri khasnya. Ciri ridho itu dua. Satu at-ta'zim, yang kedua ityanus thawab. Ridho itu berarti Allah memuliakan kita dan Allah memberikan pahala kepada kita. Ciri orang dapat pahala, semakin bagus amal-amalnya, semakin hati-hati dalam beramal. Itu teman-teman, ya. Jadi kalau kita mau melihat ibadah kita ini sudah benar atau belum, lihat amal batin, amal lahir, lihat Allah cinta, Allah ridho atau tidak. Seperti itu. Amal batin dalam hati keinginan. Kapan kita merasakan kita ini beramal batin? Ketika kita belajar, ya. Kita belajar, kita pahami ilmu. Setelah kita paham, tumbuh keinginan untuk mempraktekannya, ya. Dan tumbuh rasa takut kalau sampai tidak mengerjakan. Itu amal batin sudah tumbuh, ya. Kemudian dibuktikan dengan gerakan-gerakan lahiriah, entah dengan lisan ataupun dengan gerakan yang lainnya. Itulah amal lahir. Dan itulah yang disebut dengan az-zahirah wal batinah. Itu ibadah, ya. Baik. Kemudian teman-teman, setelah kita mengetahui dan diingatkan kembali dengan istilah ibadah, kita diingatkan dengan istilah syukur. Kalau sudah bicara syukur, maka ciri syukur itu benar bicara zikir. Tidak bisa lepas, teman-teman.
ciri syukur itu benar, maka akan bicara zikir. Tidak bisa lepas, tidak bisa masing-masing. Nah, ini definisi syukur dan definisi zikir. Apa itu syukur? Huwa al-qiyamu lillah bi ta'ati wa taqarrubu ilaihi bi anwa'i mahabih zahiran wa batinan. Syukur atau bersyukur adalah menegakkan ketaatan kepada Allah dan terus mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan segala hal yang dicintainya, baik secara lahir maupun batin. Itu syukur. Syukur adalah menegakkan ketaatan kepada Allah dan terus mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan segala hal yang dicintainya, baik secara lahir maupun batin. Nah, kemudian zikir atau zikrullah wa zikru asma'ihi wa sifatihi wa amrihi wa nahyi wa ni'amihi wa adzabihi wa kamali thanaih wa dzalika la yatimmu illa bitauhidih. Zikrullah yakni zikir adalah mengingat nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingat perintah dan larangannya, mengingat nikmat dan azabnya, mengingat kesempurnaan pujiannya, dan semuanya itu tidak sempurna kecuali dengan mentauhidkannya. Teman-teman, jadi syukur dengan zikir tidak bisa berdiri sendiri, dia harus tetap bergabung. Ya. Syukur itu orientasinya pada penggunaan nikmat-nikmat Allah secara duniawiyah. Sedangkan zikir adalah penggunaan nikmat Allah terkait dengan ilmu. Jadi ciri bersyukur yang benar adalah menggunakan nikmat Allah yang duniawiyah ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Ciri zikir yang benar adalah dipraktekannya dalam nikmat-nikmat Allah berupa duniawiyah. Jadi zikir dan syukur tidak bisa berdiri masing-masing. Jadi setiap orang yang bersyukur benar, dia pasti berzikir. Dan setiap orang yang berzikir benar, dia pasti bersyukur. Lihat definisinya teman-teman. Ketika syukur, kata kuncinya ada di taat. Ya, ada di taat. Taat itu apa? At-tauhid wa ittiba sunnah. Taat itu adalah kita beribadah kepada Allah saja dengan benar, dibuktikan dengan mengikuti Rasul SAW. Dalam hal apa? Dalam menggunakan nikmat Allah yang bersifat duniawiyah. Dan ini tidak akan bisa kecuali dengan ilmu dari Allah. Inilah zikir. Makanya ketika bicara zikir, kita dibimbing oleh Allah untuk mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Apa fungsinya? Apa gunanya? Apa faedahnya kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ini kaitannya dengan tauhid. Tauhid asma wa sifat. Dengan kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, berarti kita merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah, kita merasa dibimbing oleh Allah dan sebagainya dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian kita juga ketika berzikir kaitannya dengan perintah dan larangan. Seorang yang sedang melaksanakan perintah Allah, dia sedang berzikir, dia sedang ingat kepada Allah bahwa Allah memerintahkan saya untuk melakukan ini. Juga larangannya, ketika seorang meninggalkan menjauhi larangan, dia sedang berzikir. Mengapa? Karena Allah melarang. Jadi ketika kita jauhi larang itu, kita sedang ingat kepada Allah. Kemudian nikmat. Nikmat itu secara bahasa dan juga boleh istilah. Secara bahasa kesenangan. Tapi secara istilah syariah adalah ma yuqsadu bihi al-ihsan. Segala hal yang tujuannya agar si hamba ini menjadi ihsan, menjadi baik. Ya.
menjadi beramal dan target dari amalnya pahala dari Allah. Nah, ketika seorang ini menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dia sedang berzikir. Karena dia diperintah oleh Allah untuk menggunakan nikmat secara benar. Begitu juga azab. Ketika seorang tahu bahwa Allah itu akan mengazab hambanya ketika tidak menggunakan nikmat dengan benar, maka dia pun berusaha untuk menghindari azab. Dia sedang zikir. Makanya di sini digenapkan wa kamali sanai dan kesempurnaan sanjungannya. Maksudnya apa? Itu semua tidak akan sempurna alias tidak akan punya nilai pahala, ya, tidak akan berpahala kalau kita kenal nama Allah, kita paham sifat-sifat Allah, kita tahu perintah Allah, kita tahu larangan Allah, kita tahu pemberian Allah, tapi tidak digunakan untuk beribadah, tidak ada nilainya. Ini teman-teman. Jadi yang dimaksud wadzalika la yatimmu illa bitauhid. Maksudnya kalau apa yang kita dapati dari ilmu-ilmu itu tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, tentang sifat, tentang nama-nama Allah, kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak ada nilainya. Itu maksudnya. Ya, tidak ada nilainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan syukur dan inilah yang dimaksud dengan zikir. Baik. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, setelah kita tahu syukur apa, zikir apa, amal soleh. Kita sering berkata amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tapi dalam prakteknya bertentangan. Maka apa sih yang harus kita pahami ketika kita mengatakan amal itu soleh? Nah, ini teman-teman. Al-amalu as-soleh huwa al-amalu al-khariju minal iman. Amal soleh adalah amal yang baik yang lahir dari keimanan. Atau al-amalu as-soleh huwa al-amalu at-tabi' li kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh adalah amal yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk definisi yang pertama, amal soleh adalah amal yang lahir dari iman. Berarti untuk memahami amal soleh dari definisi yang pertama itu intinya ada di iman. Ada di iman, teman-teman. Jangan lupa ketika bicara iman, hakikatnya bicara ilmu. Ya. Ketika bicara ilmu, bicara pengetahuan atau ma'rifat. Ya. Pengetahuan itu ma'rifat. Apa yang kita terima melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, melalui panca indera kita yang lain, itu namanya ma'rifat atau pengetahuan alias calon ilmu. Ya. Calon. Jadi kapan kita merasakan ini ilmu atau ini pengetahuan? Ketika yang nyampe kepada diri kita, kita belum memahaminya. Ya. Sekarang teman-teman melihat di slide, teman-teman mendengar suara dari saya. Kalau teman-teman belum paham, itu belum jadi ilmu. Belum jadi ilmu. Baru ma'rifat. Ya, baru ma'rifat. Baru pengetahuan. Ma'rifat di sini bukan ma'rifat istilah sufi ya. Bukan sufi di sini. Jadi pengetahuan. Kapan menjadi ilmunya? Ketika teman-teman memahaminya. Ya, ketika teman-teman memahaminya, minimalnya berkata, oh jadi seperti itu ya. Itu berarti teman-teman sudah paham. Itulah sudah ilmu. Nah, bagaimana dengan iman? Iman itu sebenarnya ilmu. Kapan kita mengatakan ilmu itu sebagai iman? Ketika teman-teman sudah paham, kemudian mengatakan, jadi inilah yang benar.
Teman-teman mengatakan dalam diri, oh berarti ini yang benar ya. Berarti yang itu salah. Saat itu namanya i'tiqad. Ya, saat itu namanya i'tiqad. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah paham dan teman-teman sudah memastikan, berarti ini yang benar. Itu yang salah, itulah i'tiqad. Setelah itu berlanjut, teman-teman mulai dan harus memulai apa? Mempraktekkan. Muncul keinginan dan munculkan keinginan di dalam diri ini untuk mempraktekkan apa yang sudah teman-teman tadi yakini. Oh, berarti ini benar ya. Berarti selama itu saya salah. Itu i'tiqad. Muncul keinginan, berarti saya harus mempraktekannya. Keinginan di dalam diri untuk mempraktekannya itu namanya iman, tapi baru di dalam hati. Itu baru iman. Jadi iman itu adalah i'tiqad yang memunculkan untuk kita mempraktekkan. Baik di dalam hati, nanti dilanjutkan dengan lisan dan gerakan badan. Itulah iman. Ya, jadi teman-teman cari ilmu, tapi dari ilmu yang diperoleh tidak ada amal-amal, belum jadi iman. Belum jadi iman. Berapa belajar, sudah berapa banyak hadis belajar? Oh, sudah banyak. Riyadhus Shalihin sudah tamat. Tapi kita lihat amal-amalnya tidak seperti yang ada dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Belum iman. Belum iman itu namanya. Ya. Jadi praktekanlah apa yang kita sudah pahami dari hadis-hadis, baik dengan lisan ataupun dengan gerakan badan, dan itu muncul dari dalam hati. Itulah hakikat iman, teman-teman. Dan itulah amal soleh namanya. Ya. Jadi sebanyak apapun teman-teman punya hafalan hadis, sebanyak apapun teman-teman punya hafalan Al-Quran, tapi pada kenyataannya amal-amalnya tidak bersesuaian dengan hadis yang sudah dimiliki dan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal, itu belum iman. Belum iman. Belum iman, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan amal soleh. Tidak akan lahir amal soleh itu kecuali dari keimanan. Maka berusahalah imannya iman yang benar. Ya. Jangan terkontaminasi dengan syubhat. Ya. Jangan terkontaminasi dengan syahwat. Baik, untuk lebih memperjelas teman-teman. Lihat ayat ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, ya, yang diberikan perhatian terhadap ya makan yang thayyib, yang halal dan yang baik, yang menyehatkan tubuh, ya, menyehatkan pikiran, menyehatkan hati, adalah orang yang beriman, bukan orang yang selain beriman. Ya, orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dan dari yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di sini ada beberapa kata kunci dari ayat ini yang harus kita ambil dan harus menjadi pijakan kita dalam memahami ayat ini, teman-teman. Ya. Sekali lagi, dari ayat 172 ini ada beberapa kata yang harus kita jadikan kata kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga kita bisa menjadikan ini sumber iman, alias sumber amal soleh. Ya. Sekali lagi, kita harus jadikan dari ayat ini sebagai pijakan kita beramal yang soleh, alias harus menjadi sumber iman. Nah, apa itu?
saya coba buka beberapa kitab tafsir, ya, dan inilah yang diperoleh. Jadi kata kunci ayat 172 surah Al-Baqarah, satu pertama iman, yang kedua dunia yakni harta benda, yang ketiga syukur, dan keempat ibadah. Ya. Jadi dalam hidup ini Allah ingatkan kepada kita iman, harta benda, syukur, ibadah. Ketika empat kata ini kita jadikan kata kunci dalam kehidupan, insya Allah berarti kita mengikuti apa yang Allah inginkan, ya, melalui ayat ini yang tersiratnya lebih luas daripada yang tersuratnya, ya. Yang nampaknya itu mewakili apa yang tidak nampak. Nah, yang kita inginkan dari kata-kata kunci ini yang tidak nampaknya. Nah, apa itu teman-teman? Ini lihat. Yang pertama, ya. Harta benda yang halal yang ada di tangan seorang yang mukmin, yang beriman, harus menjadikan pemiliknya yang mukmin tersebut sadar bersyukur. Itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang sudah punya harta banyak, melalui ayat ini harus sadar. Melalui ayat ini kita ini disadarkan dan harus berusaha menyadarkan diri. Apa? Bersyukur. Ya. Jadi harta yang halal yang ada pada diri kita, menurut ayat ini, setelah saya baca beberapa kitab tafsir, itu punya makna seperti itu. Ya. Jadi harta kita ini harus membangkitkan diri kita, mendorong kita, mengingatkan kepada kita tentang syukur, ya, tentang bersyukur, tentang berterima kasih kepada Allah, ya. Berterima kasih kepada manusia cukup dengan jazakallah khair, ya, jazakallah khairan, jazakallah khairan, jazakallah khairan, itu berterima kasih kita kepada manusia, ya, berdasarkan tuntunan dari hadis, ya. Jika seseorang berbuat baik kepadamu, maka ucapkan kepada orang yang berbuat baik tersebut jazakallahu khairan. Ketika kita mengatakan jazakallahu khairan, kalau laki-laki sendiri Kak, kalau perempuan Ki, kalau kita ingin mohon maaf melihat ini saya ingin memberikan nilai lebih, jazakumullah khairan, atau kepada yang banyak jazakumullah khairan, itu faqad ablaghas sana, sungguh merupakan sanjungan yang luar biasa. Jadi ketika kita mengatakan jaza, kalau kita sedang memuji dan di dalamnya sedang berdoa, dan karena maknanya sana, itu artinya terus menerus. Walaupun kita berhenti, tapi dengan mengucapkan jazakallah, itu kita terus memuji dia. Secara fisik berhenti, tapi secara psikis kita terus memberikan doa kepadanya, kebaikan. Makanya jazakallahu khairan, semoga Allah memberi balasan kepadamu khairan, yang baik, yang lebih baik, yang terus menerus. Nah, beda halnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, jauh berbeda. Seperti apa ini? Jika hendak menjadi hamba mukmin yang bersyukur, maka harus berusaha memperhatikan pertama kehalalan harta bendanya. Jadi seorang mukmin yang bersyukur, dia harus memperhatikan harta saya halal tidak ya? Pekerjaan saya diridhoi oleh Allah atau tidak ya? Tadi saya menerima makanannya kira-kira terkandung subhat atau tidak ya? Nah, terus jadi selalu berpikir apa yang dia terima harus benar-benar halal, ya. Begitu teman-teman ya. Jadi jika hendak menjadi hamba mukmin yang bersyukur, maka harus berusaha memperhatikan kehalalan harta bendanya. Kemudian bersyukur kepada Allah adalah ungkapan terima kasih
kepada Allah yang caranya adalah menegakkan ketaatan kepadanya. Terus mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan apa yang Allah cintai, dengan menggunakan harta benda yang ada bersamanya. Itulah bersyukur. Ya. Jadi ciri hamba Allah itu bersyukur, pertama fokus pada taat. Ya, pada taat. Makanya saya teman-teman kalau sudah buka YouTube, agama itu kok jadi perdebatan, ya, jadi saling menonjolkan. Kenapa tidak kembali kepada syukur? Ya. Syukur itu sangat mudah sekali. Ikuti saja apa yang Rasul bawa. Ya. Gak harus kita mencari-cari dan menganggap yang ada yang lebih baik atau ada yang baik. Walaupun Rasul tidak melaksanakan, kalau itu baik tidak apa-apa. Ini gak bersyukur sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi orang-orang yang masih mencari legitimasi, mencari pengesahan yang padahal sudah jelas Rasul tidak mencontohkan, dia sebenarnya kalau kita kembali kepada definisi syukur, belum bersyukur. Karena bersyukur tuh fokus utamanya qiyamut ta'ah dulu. Tegakkan ketaatan. Bagaimana menegakkan ketaatan itu? Ikuti Rasul sudah, seadanya saja. Nah, hanya kaitannya dengan apa? Penggunaan duniawiyah. Gunakanlah untuk taat. Itulah syukur. Ya. Jadi ketika kita menggunakan harta benda kita untuk sebuah amalan yang Rasul tidak contohkan, belum bersyukur. Belum bersyukur. Ya. Itu teman-teman ya. Yang keempat, seorang hamba yang bersyukur berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan benar. Mudah kan agama itu ya? Agama itu mudah teman-teman. Makanya disinilah dua hama ini harus benar-benar kita kontrol. Apa itu? Syahwat dan subhat. Ketika orang sudah terkena syahwat, ya, keinginan dunia, ingin dipuji, takut malu, ya, takut jadi rendah, itu kan syahwat namanya. Nah, ketika syahwatnya sudah apa namanya, sudah menguasai dirinya, subhat akan masuk nanti. Kalau subhat masuk ya sudah, ibadah di satu sisi benar, di satu sisi lain berdasarkan subhat, jadi nggak benar. Ya. Surah Al-Mu'minun, saya lupa bunyi ayatnya dan ayat berapa, teman-teman nanti bisa lihat. Itu ada kata-kata zuburo, ya. Fatafarraqa amrahum bainahum zuburo. Pataqatta'u amrahum bainahum zuburo. Mohon maaf kalau salah ayat, nanti teman-teman PR lihat di Al-Qur'an. Mereka memecah belah urusan agama mereka. Dan kemudian mereka menjadikannya itu zuburo. Ya, zuburo. Nah, zuburo itu maknanya ada beberapa makna teman-teman. Pertama, kitab. Alladzi wada'uhu, kitab yang mereka tetapkan untuk menjadi aturan kelompok mereka setelah mereka memecah belah agama. Zuburo, ya, jadi zuburo adalah kitab pegangan mereka, tapi hasil buatan mereka. Itu ya. Yang kedua, mereka ambil dari Al-Quran atau hadis. Apa yang sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan hawa nafsu diri dan kelompoknya, mereka ambil. Yang tidak sesuai mereka buang. Itu zuburo juga namanya. Jadi ketika kita melihat diri kita beramal sebagian dari Al-Quran, sebagian tidak diamalkan karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, itu juga zuburo sama namanya. Makanya prihatin teman-teman, prihatin sekali. Ya.
Syubhat dan syahwat ini bahaya seperti ini. Ya, sekali lagi, makna zuburo adalah pedoman bagaimana mereka beramal agama. Satu yang dimaksud zuburo, mereka membuat sendiri aturan itu. Yang kedua, mereka mengambil dari Al-Quran sebagian, tapi membuang sebagian. Itu zuburo namanya. Dan sekarang sudah nampak. Makanya terus kita mohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah. Ya. Mendingan kita beramal yang sedikit tapi jelas, tidak terkontaminasi syahwat dan subhat, daripada kita beramal namun berdasarkan subhat dan syahwat. Wa'idzubillah. Ya. Dan itulah bahayanya kalau sudah orang itu diposisikan sebagai tokoh, ya, sebagai tokoh, apalagi tokoh agama. Ketika salah, dia malu mau mengatakan salah, akhirnya dia mencari pembenaran. Ya, itu teman-teman. Baik, kita lihat slide berikutnya. Jadi ini rumus teman-teman. Untuk bisa memahami ibadah dengan mudah, ya. Jadi berdasarkan tadi, ya, penjelasan-penjelasan sebelumnya, kalau sudah bicara ibadah, tidak bisa lepas dari syukur dan tidak bisa lepas dari zikir. Ya. Ketika syukur itu benar, dia sudah pasti berzikir. Ketika berzikir ini benar, sudah pasti bersyukur. Hanya apa bedanya antara syukur dan zikir? Kalau syukur kaitannya dengan nikmat duniawiyah. Ini teman-teman menggunakan baju, diawali dengan doa. Teman-teman menggunakan kendaraan motor, mobil untuk menuju sesuatu yang bermanfaat. Itu bersyukur ketika melihat benda-benda duniawiyahnya. Karena syukurnya benar, digunakan hal yang benar, itu berarti sedang berzikir. Inilah. Ya. Jadi zikir kaitannya dengan nikmat ilmiah, niat ilmu. Sedangkan syukur kaitannya dengan nikmat duniawiyah. Orang yang syukurnya benar, zikirnya benar, itu pasti akan melahirkan sebuah amal yang disebut dengan amal soleh. Itulah teman-teman. Tidak ada amal soleh lahir kecuali dari iman. Inilah seorang yang imannya benar, dia akan beribadah dengan benar. Unsur ibadah, syukur, zikir. Kemanapun kita pergi, sedang apapun aktivitas kita, tidak boleh lepas dari syukur, zikir. Supaya apa? Supaya jadi nilai ibadah. Dan apa yang kita kerjakan supaya jadi amal soleh. Itulah perintah Allah. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat ma razaqnakum. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi makan yang kita makan harus bisa melahirkan amal soleh. Bahkan ketika makannya itu harus jadi amal soleh. Ketika makannya harus jadi amal soleh. Dari hasil makan melahirkan amal-amal soleh yang lainnya. Begitu teman-teman, ya. Baik, kemudian sekali lagi saya ingatkan, jadi ibadah itu tidak bisa lepas dari syukur dan zikir. Orang yang syukurnya benar, pasti dia berzikir benar. Orang yang berzikirnya benar, pasti dia bersyukur benar. Syukur konotasinya pada nikmat duniawiyah, zikir pada nikmat ilmiah. Digabung, tidak boleh dipisahkan. Jadilah amal soleh. Makanya teman-teman kan selalu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3. Ya. Rasulullah mengamanati kepada seorang sahabat yang beliau katakan, aku cinta kepadamu, saya mencintaimu, ya. Tolong jangan sampai tidak engkau panjatkan ini sebagai doa kepada Allah, ya. Baik sebelum engkau mengucapkan salam atau menurut penjelasan setelah engkau mengucapkan salam, ya.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantu hambamu. Jadi a'inni ini bantuan, pertolongan untuk diri terkait dengan perjuangan ibadah. Kalau nasr itu dengan musuh. Ya. A'inni ini aun, pertolongan, tapi kait dengan ini dengan diri dan ibadah. Ini teman-teman ya. Baik, kemudian kalau kita deskripsikan ya ayat tadi, kandungan ayat tadi ya. Kalau kita deskripsikan ini seperti ini. Wahai hambaku, jika kamu meyakini bahwa kamu hanya menyembahku ya. Tadi kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya. Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan yang thayyib, washkuru lillah, dan bersyukur kepada Allah. In kuntum, jika kalian iyyahu ta'budun, kepadanya saja beribadah. Nah, kalau kita deskripsikan, kita gambarkan dengan tulisan, dengan narasi, wahai hambaku, Allah jadi sedang mengajak bicara kepada kita. Jika kamu meyakini bahwa kamu hanya menyembahku alias beribadah kepadaku, maka bersyukurlah kepadaku. Jika kamu bersyukur kepadaku, maka taatlah kepadaku dan terus dekatkan dirimu kepadaku dan gunakanlah nikmatku berupa ilmu dan dunia untuk beramal yang aku cintai. Jika amal-amal yang kamu lakukan adalah yang aku cintai, maka itu adalah amal soleh. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau ayat itu kita deskripsikan seperti inilah. Kita diajak oleh Allah untuk berdialog dengan Allah. Ya. Wahai hambaku, jika kamu meyakini bahwa kamu hanya menyembahku, maka bersyukurlah kepadaku. Jika kamu bersyukur kepadaku, maka taatlah kepadaku dan terus dekatkan dirimu kepadaku dan gunakanlah nikmatku berupa ilmu dan dunia untuk beramal yang aku cintai. Jika amal-amal yang kamu lakukan adalah yang aku cintai, maka itu adalah amal soleh. Itulah ibadah teman-teman. Ya, itulah ibadah teman-teman. Baik, hanya waktunya tidak cukup teman-teman. Ini masih banyak, Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Satu slide lagi teman-teman. Ayat 51 surah Al-Mu'minun menjelaskan bahwa satu, amal soleh itu hanya akan lahir dari harta benda yang baik dan halal. Ya. Amal soleh itu hanya akan lahir dari harta benda yang baik dan halal. Kalau sudah haram, jangankan haram, subhat saja sudah tidak bermanfaat. Ya. Jangankan haram, subhat saja. Ya. Yang belum jelas kehalalan dan keharamannya, itu pun kata Rasulullah, waqafil haram, nilainya sama dengan haram. Ya. Jadi ayat 51 surah Al-Mu'minun menjelaskan bahwa amal soleh itu hanya akan lahir dari harta benda yang baik dan halal. Dua, harta benda yang baik dan halal hanya bisa diketahui dengan ilmu yang bersih dari syubhat dan syahwat. Ya. Harta benda yang baik dan halal hanya bisa diketahui dengan ilmu yang bersih dari syubhat dan syahwat. Jadi kalau sudah syubhat, kaitannya dengan ilmu teman-teman. Ya. Dengan ajaran agama, ini syubhat. Tapi kalau dengan duniawiyah, ya, dengan duniawiyah, itu namanya syahwat. Tapi syubhat ini akan muncul di dalam diri seseorang karena pertamanya syahwat. Ya. Karena pertama syahwat. Syahwat adalah kaitannya dengan keinginan terhadap duniawiyah tapi berujung dengan dosa.
itu syahwat. Nah, kalau sudah berujung dengan dosa, itu syubhat akan masuk pasti. Ya, syubhat akan masuk. Nah, kalau sudah berkolaborasi syubhat dengan syahwat, sudah lengkaplah hama agama. Disitulah bisa muncul zuburo, ya, zuburo. Jadi apa yang dia jadikan dalil yang sudah terkena syubhat, itu namanya zuburo. Ya, itu namanya zuburo. Dia berdalil dengan syubhat. Gak apa-apa. Ya, Yasinan 3 kali tidak apa-apa. Dalam nisfu Sa'ban, Rasul tidak mencontohkan. Dengan mengatakan tidak apa-apa, itu namanya zuburo, teman-teman. Dia menjadikan itu dalil dari apa? Dari hawa nafsunya. Ya. Jadi harta benda yang baik dan halal hanya bisa diketahui dengan ilmu yang bersih dari syubhat dan syahwat. 3. Untuk memperoleh harta benda yang baik dan halal dan memperoleh ilmu yang bersih dari syubhat dan syahwat ada dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja Rasul seadanya, bersih insya Allah. Harta kita akan bersih. Amal-amal kita akan dijamin soleh. Ya. Tapi kalau kita masih menganggap ada yang lebih baik dari selain yang Rasulullah katakan, ya dijamin kena subhat, dijamin kena subhat. Dan itu karena ada syahwat di dalam diri kita. Wal'iyadzubillah. 4. Rasul itu diutus oleh Allah adalah untuk menyampaikan ilmu yang hak, yang akan menyelamatkan hamba-hamba dari syubhat dan syahwat. Itu aja. Jadi ciri kita mengakui, mengimani kesempurnaan syariat Allah, kitab Allah. Ya, ini kan kitab sumber syariat Allah, kitab ini. Dan itu masuk ke dalam salah satu rukun iman kan? Kalau kita adalah mengakui kesempurnaan syariat Allah, maka kita harus imani Rasul, ikuti Rasul seadanya. Itu berarti kita menyempurnakan syariat Allah. Tapi kalau kita masih menganggap ada yang lain yang lebih baik, walaupun Rasul tidak mengajarkannya, ini baik, apa salahnya? Justru kita sedang merusak kesempurnaan syariat Allah. Wal'iyadzubillah. Baik teman-teman, waktu tidak cukup, masih ada beberapa slide lagi, ya. Berarti kita lanjutkan Sabtu depan, ya. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.